Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febi Novitasari, NIM 402240110. Saya dari kelas BSD kelompok 1. Saya di sini akan menganalisis regresi data panel dengan model CEM. Pengaruh financing deposit ratio dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional return on asset. Penelitian ini melibatkan 4 perbankan syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, BC Syariah, Bank Penin Dubai Syariah dengan periode waktu 2017 sampai 2024. Independennya PDR dan BOPO, independennya ROA. Kita lanjut pengujian deskriptif. Kita copy terlebih dahulu. Kita buka EView. Klik Create a New. Di sini kita pilih balance balance panel. Frekuensi annual kita mulai dari 2017 sampai 2024. Untuk number of rows itu 4 karena permasalahan bank itu ada. Kita klik week, empathy group, scroll ke atas, kita paste. Kita klik view, descriptive tab, common sample. Freeze, name, underscore 1, underscore descriptive. Klik OK. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menguji multikolinearitas. Klik View, Covariant Analysis. Kita hilangkan covariance-nya dan klik Correlation dengan layout single table. Klik OK. Kita freeze, name, underscore 2, underscore multiple. Kita klik OK. Kita hilang. Di sini kriteria multikolinearitas ketika korelasi antara variabel X lebih dari 0,9. Nilai korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar 0,211841 lebih besar daripada 0,9, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kita ganti terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menguji CEM. Ini langkah ya. Kita blok Y, X1 dan X2. Y, X1, X2. Klik kanan, open as equation. Muncul. Dan sekarang kita ke panel optionnya. Kita pilih non. Dan periodnya kita pilih non juga. Kita klik OK. Kita lihat terlebih dahulu. Sama. Kita lanjut ke yang pen. Kita name. Name underscore TR. Kita lanjut ke uji LM. Klik View, Fixed Random Effect. Kita pilih yang Lagrange multiplier.
Kita freeze, name, underscore, 3, underscore, lm, underscore, cm. Klik OK. Untuk uji LM, H0 model CEM lebih baik dibanding model REM. H1 model RM lebih baik dibanding model CEM. Nilai probabilitasnya yaitu 0,2967. Ini. Maka probabilitasnya 0,9267 lebih besar daripada 0,05. Maka gagal tolak H0 dapat disimpulkan bahwa CM lebih baik dari REM. Langkah selanjutnya, blok lagi. Option, kita pilih panel option. Cross sectionnya fix. Rate-nya 0. Oke. Lanjut kita freeze. Name underscore 4 underscore uji underscore level uji. Dan name juga underscore klik fixed random testing. Klik yang paling atas. Ini muncul teman-teman. Kita freeze. Name. Klik 4. Underscore 4. Underscore. Uji. Untuk uji cow. Kita lihat pada cross section. Yang yaitu statistik 0,586 dan probabilitas 0,6295. H0 model CM lebih baik dibanding model PM. H1 model PM lebih baik dibanding model CM. Nilai cross section F 0,6295 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa model CM lebih baik dari PM. Uji LM model CM lebih baik dibanding model RAM. Nomor 2 uji cow model CM lebih baik dibandingkan model RAM. Lanjut, kita hilangkan dulu ini. Kita klik 2 CM. Kita freeze. Name. Underscore. 5. Underscore. Model terbaik. Klik. Model terbaik. Oke, selanjutnya kita akan uji selanjutnya. Klik view. Residual diagnosis. Normality test. Kita freeze. Name underscore 6 nor nor ini untuk uji asumsi klasik. Klik. Kita buka analisisnya. Di sini H0 residual distribusi normal. H1 residual tidak berdistribusi normal. Di sini kita lihat nilai probabilitasnya adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0 dapat disimpulkan tidak berdistribusi normal. Untuk langkah selanjutnya kita uji autokorelasi. Kita klik view, visual diagnosis, kita pilih yang cross section dependent test. Kita freeze, name underscore 7 underscore auto kolerasi. Ya. Kita masuk pada analisis. Di sini H0 tidak terjadi autokorelasi.
H1 terjadi autokorelasi. Nilai probabilitasnya dari perubahan yang LM yaitu 0,1190. Lebih besar daripada 0,05 maka terima H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita lanjut uji heteroskedasitas. Kita lanjut uji hetero. Klik view, residual diagnosis. Klik paling bawah, hetero ini. Nah, kita pilih yang cross section test. Kita geser. Nah, ini ya teman-teman. Kita name, freeze, name, underscore, underscore 8, underscore 8, underscore hetero. Klik. Oke. Kembali ke analisis. Di sini H0 tidak terjadi heteroskedasitas. H1 terjadi heteroskedasitas. Nilai probnya likelihood ratio yang ini. Probabilitasnya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0 dapat disimpulkan terjadi heteroskedasitisitas. Untuk selanjutnya model terbaik. Tadi kita sudah menemu model terbaiknya di CEM. Di sini kita model umumnya bisa memakai ROA IT sama dengan 8969 dikurang 0,036 dikali X1 IT dikurang 0,059 dikali X2 IT tambah E IT. Nah, untuk interpretasi model ini kan sama ya teman-teman. Jadi kita samakan aja tabelnya. Nah, ini aja nilai konstanta sebesar 8,969 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai 0,0, maka nilai Y atau ROA adalah sebesar 8,969. Untuk X1, FDR, nilai koefisien X1 sebesar 0,36 menunjukkan bahwa X1 memberikan pengaruh negatif terhadap Y. Semakin besar X1, maka Y cenderung turun. Jika X1 naik satu satuan, maka Y turun sebesar 0,036. Satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. X2 pada Bopo, nilai koefisien X2 sebesar 0,058 menunjukkan bahwa X2 memberikan pengaruh negatif terhadap Y. Semakin besar X2, maka Y cenderung menurun. Jika X2 naik 1%, maka Y akan turun sebesar 0,058%, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk uji T, kita samakan saja tabelnya. H0 FDR X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H HA KDR X1 berpengaruh signifikan terhadap ROA. X1 probabilitasnya 0,0935 lebih besar daripada 0,5 maka terima H0 dan dapat disimpulkan FDR X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien negatif 0,036147 menunjukkan bahwa hubungan FDR terhadap ROA bersifat negatif tetapi tidak signifikan secara statistik. X2 probabilitasnya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan Bopo X2 berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisiennya negatif 0,058558. Ini teman-teman. Yang menunjukkan bahwa Bopo berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya semakin tinggi Bopo maka ROA cenderung menurun. Selanjutnya yang ini tabel ini F statistik probabilitas F statistik H0 FDR dan Bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. H1 FDR dan Bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Nilai probabilitas F statistik 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan FDR dan Bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya koefisien determinasi. Sini kita R square yang ini teman-teman. Nilai
adjusted R-squared sebesar 0,554 yang menunjukkan bahwa FDR dan Bobo mampu menjelaskan 55,4%. Variasi ROS sisanya sebesar 44,6% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti. Kesimpulan dari analisis regresi data panel dan model CEM. Kita ini sudah selesai, teman-teman. Kita simpan file. File. Analisis data panel model CEM. Ininya single precision. Oke. Baik, segitu saja teman-teman paparan dari analisis regresi data panel CEM yang dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.